Lagi ramai ya di pemberitaan mengenai ada pemain judi online ditangkap di daerah istimewa Jogja ya, di daerah Jogja. Dan pemberitaannya itu ya mengatakan bahwa mereka ditangkap ya karena merugikan eh, bandar judi gitu. Jadi seolah-olah mereka ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini kan seolah-olah ya. Yang beredar itu adalah karena karena merugikan bandar judi online, di mana 5 orang ini yang ditangkap itu memanfaatkan celah dari aplikasi judi online. Itu yang beredar ya sebenarnya, dan akhirnya itu menjadi pemberitaan, judul-judul berita ya, judul-judul berita seolah-olah ya ada bandar narkoba ada bandar judi ya yang dirugikan atas ya 5 orang ini karena memanfaatkan celah di dalam sistem di aplikasi judi online itu yang yang akhirnya narasi yang dikembangkan ya dengan judul-judul di media-media. Padahal 5 orang ini ditangkap bukan karena laporan dari bandar ya, tapi karena memang ada laporan dari masyarakat ya mencurigai mereka, dan akhirnya pihak kepolisian turun tangan menangkap basah ya 5 orang sedang bermain judi online. Nah, di dalam pemeriksaan itu ada yang mereka menyampaikan bahwa mereka memanfaatkan celah di dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi ini bukan bukan seolah-olah polisi melindungi bandar judi online, ya nggak begitu gitu kan. Ini juga perlu juga ya bagi media-media untuk memberikan judul jangan clickbait ya, judul-judul clickbait supaya dibaca orang dan media mendapatkan uang ya dari orang mengklik judul tersebut gitu. Jangan juga ya. Jadi harus bertanggung jawab juga. Jangan sampai akhirnya narasi itu dikembangkan kan, orang-orang kita itu hanya baca judul dan dia seolah-olah sudah tahu isinya gitu kan, padahal media itu, judul itu dipergunakan untuk menarik orang menonton atau membaca informasi dari media tersebut. Jadi clear ya bahwa tidak ada bandar narkoba yang datang ke pihak kepolisian melaporkan bahwa aplikasi mereka aplikasi judi mereka disalahgunakan oleh pengguna judi online. Nah, jadi clear, bukan seperti itu. Nah, lalu ada yang bertanya gini, kenapa nggak bandarnya yang ditangkap? Kenapa yang ditangkap itu malah pemainnya, pengguna judi online-nya, pengguna aplikasi judi online-nya? Loh, begini ya, yang namanya orang bermain judi itu dilarang di negara ini gitu ya. Orang bermain judi, mau judi online atau judi ya judi apa kalau bahasa sekarang ya, judi yang ketemu langsung lah gitu. Jadi judi di lapangan sama judi online itu ya sama-sama melanggar hukum, tidak boleh. Pokoknya yang namanya judi melanggar hukum. Kalau ketahuan ya, mau ketahuan dia main judi online atau main judi non online, itu tetap melanggar hukum. Jadi 5 orang ini di Jogja mereka tertangkap basah dan ditangkap karena sedang bermain judi.
hanya kebetulan judinya judi online. Itu aja. Nah, ini eh yang saya katakan, karena gara-gara pemberitaan dan narasi-narasi yang disampaikan oleh media menyudutkan, akhirnya pembaca ya, masyarakat itu bukannya teredukasi malah terprovokasi ya. Akhirnya seolah-olah polisi melindungi bandar judi online dan menangkap apa namanya, pengguna judi online. Ingat, pengguna judi online itu bukan korban, yang mereka ada pelaku tindak pidana ya, namanya main judi. Yang sekarang ini ditangkap itu italah pemain judinya. Polisi ya tentu masih memproses bagaimana agar supaya bandar judinya ditahan atau ditangkap, dan ini masih dalam proses. Nah, saya selalu mengatakan begini, ini sama seperti judi ini ya, mau judi online atau offline. Yang namanya judi ini sama seperti narkoba. Pemain judi ini sama seperti pengguna narkoba ya. Kalau kenapa sama? Karena judi, orang berjudi itu ada bandarnya ya. Apalagi judi online itu ada bandarnya. Kalau narkoba ya ada bandarnya juga. Jadi sama-sama baik judi maupun narkoba sama-sama memiliki bandar. Nah, dan apa kesamaannya yang lain? Ya, mereka itu sama-sama ya, kalau ketahuan maka ditangkap, karena baik pengguna narkoba maupun pemain judi itu sama-sama tindak pidana, sehingga nggak perlu juga harus ada bandarnya dulu baru pengguna narkoba atau pemain judinya ditangkap ya. Kembali ada pertanyaan, kenapa sulit sekali untuk menangkap bandarnya? Saya bilang ya, semuanya dalam proses. Begitu sama seperti bandar narkoba ya. Bandar narkoba itu sulit ditangkap, sulit ditahan. Lebih banyak penggunanya yang ditahan. Kenapa? Ya karena mereka pintar, mereka tahu bagaimana mencari celah, bagaimana bersembunyi, tapi masih bisa berbisnis gitu, berbisnis judi dan masih bisa berbisnis narkoba. Nah, kalau kita bicara dalam bisnis judi, ya, judi online lah. Kalau kita lagi bahas kan sekarang judi online. Kalau dalam bisnis judi online, bagaimana mau menangkap bandarnya? Ya, ini online loh. Ya, bandarnya mungkin ada di antah berantah di negara mana. Ya, kita nggak tahu mereka ada di mana. Mereka bisa aja di Amerika, bisa di Singapura, karena ini online. Jadi yang dilakukan saat ini kalau khusus judi online ya, oleh pemerintah hanya menutup akses judi online itu. Artinya kalau ada masyarakat Indonesia ingin mengakses judi online itu diblokir. Ya. Tapi sampai sejauh mana gitu bisa diblokir? Ya, sampai sejauh mana bisa diblokir? Setiap saat, setiap detik itu mereka bisa saja ketika link ini diblokir, mereka bisa menggunakan link yang berbeda sehingga masih bisa digunakan. Apalagi sekarang ada yang namanya VPN lah gitu ya. Diblokir ya mereka pakai VPN bisa. Jadi bagaimana caranya? Nah, memang saya terus terang melihat statement-statement dari kementerian ya, Komdigi untuk urusan judi online ini ya, saya terus terang sangat miris ya. Kok inovasinya itu masih selalu bagaimana memblokir
ya. Bahkan saya baca ya, sempat saya membaca itu menterinya sampai seperti menyerah gitu kan dengan adanya aplikasi-aplikasi judi online yang banyak ya bersebaran di internet gitu. Sehingga akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Saya bilang sebenarnya jangan, ya biarkan saja ya. Jangan diblokir. Jadi ini usulan saya kepada Komdigi ya, kepada pemerintah khususnya kementerian yang memang mengurusi mengenai judi online ini. Komdigi ya kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Nah jadi kalau selalu setiap hari kerjaannya hanya memblokir, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya, ini saran ya. Jadi bagaimana ya, karena kalaupun diblokir orang bisa gunakan VPN, dan kalau itu dilakukan terus menerus ya tentu kementerian itu melakukan pekerjaan yang mereka tahu itu sia-sia tapi terus dilakukan. Yang penting bekerja ya kan, jadinya begitu, yang penting kelihatan bekerja. Nah ini yang saya anggap kekeliruan ya, memblokir tapi mereka menyadari bahwa mereka blokir itu sia-sia ya. Akan ada VPN, akan muncul juga yang namanya link-link yang baru ya, dan orang masih bisa menggunakan. Lalu gimana? Lalu apakah harus memblokir misalnya rekening? Kalau memblokir rekening ya misalnya bank gitu, kita sudah tahu ya sekarang ini nggak hanya untuk pembayaran ya, itu tidak hanya bank aja kan ya, kita sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalnya ada Dana, ada Gojek ya, GoPay ya, dan masih banyak yang lain lagi cara pembayaran di luar atau tidak menggunakan aplikasi dari bank. Jadi kalau itu diblokir pun saya yakin pihak kementerian tahu bahwa yang mereka lakukan ya kasarnya sia-sia sebenarnya, tapi mereka harus terlihat bekerja gitu. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini itu sia-sia. Lalu bagaimana? Ya, saya sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu gitu kan, bahwa hentikan itu semua. Yang namanya memblokir itu hentikan, itu pekerjaan sia-sia ya. Yang namanya memblokir link atau aplikasi judi online dan memblokir bank itu sia-sia ya, dan saya yakin mereka tahu. Maka harus cari inovasi baru, harus cari pemikiran baru. Maka saya menyarankan ya, itu tetap dibiarkan. Kita harus melihat ya, jangan ke bandarnya, jangan ke aplikasinya, tapi harus melihat ke penggunanya ya. Bagaimana penggunanya? Jadi saya beberapa bulan lalu sudah menyarankan begini. Kan pengguna judi online itu ya suka tidak suka banyak dari orang-orang yang ekonominya lemah ya, mereka bermimpi untuk menjadi kaya raya dengan berjudi ya, akhirnya kecanduan dan menjadi dan merusak ya, akhirnya merusak diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain mimpi untuk menjadi orang kaya, juga sudah menjadi kecanduan, sama seperti narkoba. Makanya saya selalu mengatakan judi ini sama seperti narkoba gitu kan. Lalu bagaimana caranya? Ya saya bilang caranya itu sebenarnya mudah. Bekerja sama dengan provider internet
Misalnya nih ya, saya langsung ke teknisnya aja saya bilang. Misalnya ada orang yang menggunakan atau masuk ke situs atau aplikasi judi online. Ya. Ketika dia masuk ya tetap bisa masuk. Jadi jangan diblokir, biarin dia masuk. Ketika dia membuka aplikasi itu, dia masuk ya. Ketika dia masuk otomatis ya. Otomatis internetnya terblokir. Ya. Nomornya terblokir. Itu otomatis. Ketika internetnya sudah tidak bisa diakses, nomornya terblokir, otomatis dia tidak bisa membuka aplikasi judi online. Ya. Dan ini sangat mudah dilakukan. Teknisnya, ya, kementerian lakukan kerja seperti biasa setiap hari. Ada mengumpulkan link, ya, mengumpulkan link judi online, lalu masukin ke dalam database. Di mana database itu adalah database yang terkoneksi ke provider. Jadi ketika ada orang masuk ke dalam link tersebut, otomatis ya oleh provider internetnya mati dan nomornya diblokir. Jadi kementerian itu sudah tidak perlu capek-capek blokir. Pokoknya kerjanya cuma mengumpulkan semua data atau link aplikasi judi online, masukkan ke dalam list, jadi setiap hari begitu. Nanti sistemnya akan otomatis membaca siapa yang membuka link-link tersebut gitu kan. Jadi walaupun diproduksi setiap hari ya, maka akan banyak orang yang terblokir ya, akan banyak orang yang terblokir karena dia masuk ke situs judi online tersebut. Paling enggak sudah login lah ya. Jadi kalau ada orang yang nggak sengaja keklik masuk ya belum terblokir, tapi ketika dia login artinya dia sudah punya niat untuk main, otomatis terblokir oleh provider. Itu untuk pengguna yang di handphone gitu. Lalu bagaimana dengan yang menggunakan di rumah, internet rumahan? Sama ya, bekerja sama dengan provider internet rumahan. Jadi kalau ada di satu keluarga itu ya pengguna wifi, lalu dia menggunakan membuka situs judi online, otomatis ya saat itu juga ya, ketika dia masuk dan login ke dalam, otomatis saat itu juga terblokir. Jadi internet rumah sudah tidak bisa digunakan ya. Nomor pelanggan otomatis terblokir gitu. Otomatis terblokir dan tidak bisa digunakan. Nah, ketika itu terjadi, si pemain judi online kan sudah tidak mungkin lagi bisa main kan, karena sudah nggak ada internetnya. Nah, kalau internet rumahan, yang jadi korban bukan cuma dia ya, si pengguna atau si pemain judi online ini, tapi orang di dalam rumah itu. Nah, kita bisa bayangkan ya bagaimana orang tuanya, misalnya anak yang main judi online, orang tuanya bisa tahu, wah ini anak kurang aja nih main judi ya gitu kan, dan merugikan internet di rumah. Begitupun kalau menggunakan internet di hotel ya, atau di publik atau di kafe dan segala macam. Nah, kalau khusus ini itu bisa pemilik kafe, hotel itu mempidanakan jika pengunjung ya menggunakan internet mereka lalu menggunakan
eh, aplikasi judi online atau membuka aplikasi judi online. Nah, kalau yang ini ya khususnya untuk di kafe, untuk di restoran yang menyediakan wifi gratis, termasuk di hotel, itu akan otomatis akan record ya, siapa penggunanya, otomatis bisa dipidanakan. Nah, ini harus ada regulasinya. Ini kan sama seperti kayak dilarang merokok di dalam kamar hotel, dilarang merokok di pesawat, dilarang merokok di bandara ya, dimana kalau orang merokok di situ akan kena pidana. Nah, ini internet pun sama ya, dibuat seperti itu sehingga pengguna internet ya, kalau sampai mereka di handphone sudah nggak bisa, di rumah udah nggak bisa, akhirnya mereka cari di kafe, dan akhirnya kafe itu diingatkan oleh provider bahwa ada pengguna yang menggunakan aplikasi judi online di kafenya, maka orang itu langsung bisa ditangkap ya, ditangkap dan dipidanakan, diberikan denda yang sangat besar. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu kan sebenarnya hal yang sangat simpel dan bisa dilakukan oleh kementerian. Sangat bisa ya, sangat mudah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi kita bilang internet ya, jaringan itu sudah terkoneksi. Jadi nggak perlu kita memblokir ya, pemerintah memblokir aplikasi, nggak perlu, dibiarin aja. Tapi ketika sudah tidak ada penggunanya, untuk apa ya? Untuk apa mereka gitu membuka atau menyebarkan aplikasi di Indonesia? Udah nggak ada gunanya. Karena ketika digunakan sudah pasti akan terblokir. Nah, berani nggak penggunanya ya? Penggunanya ini berani nggak mengambil risiko? Nggak akan berani. Kenapa? Ya karena mereka tahu dan jelas kalau mereka di handphone sendiri mereka dirugikan, mereka sudah nggak punya nomor handphone lagi, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa lihat internet, ya. Apalagi kan kalau kita punya nomor handphone kan sudah terkoneksi dengan nomor KTP kita kan, artinya kita akan tidak bisa lagi menggunakan nama kita, KTP kita untuk beli nomor untuk telepon gitu. Tentu tidak akan ada yang mau. Lalu untuk internet di rumah, ya jelas internet di rumah otomatis terblokir kan, sama seperti internet di handphone ya. Jadi kalau di handphone yang rugi dia sendiri, tapi kalau di rumah yang rugi banyak orang. Tentu si pemain judi online nggak akan berani ya. Apalagi lalu kalau di kafe, restoran, bandara ya, hotel, kalau ada yang menggunakan itu dipidana ya, akan otomatis ketahuan nomor handphonenya, akan otomatis ketahuan nomor nomor seri handphonenya, dan mudah ditangkap kan, sangat mudah ditangkap. Jadi apakah akan ada ya di Indonesia yang berani menggunakan aplikasi judi online lagi? Saya yakin tidak ya. Saya yakin tidak akan bisa, karena yang dirugikan mereka sendiri ya. Kita lihatlah kenapa di hotel, di bandara orang nggak berani merokok, ya kan ada pidananya gitu. Begitupun internet ya, kalau ada yang menggunakan judi online ya otomatis ada pidananya, karena merugikan hotel, karena merugikan bandara, karena merugikan kafe gitu. Jadi mereka bisa mempidanakan si pengguna tersebut. Simpel kan sebenarnya, dan ini sangat bisa dilakukan. Kalau sampai hal ini tidak mau dilakukan, ya, saya mengatakan mau ya, kalau bisa sudah pasti bisa dilakukan.
Tapi kan tinggal niat mau apa tidak. Ya kalau tidak mau dilakukan, artinya kan ada sesuatu. Artinya ada ya pihak-pihak yang memang tidak ingin judi online diberantas di negeri ini. Sesimpel itu. Ya, jadi pemerintah, Komdigi, ini apa, saran saya, ini ide, mudah-mudahan bisa diterapkan, dan ini sangat mudah. Akan banyak pihak atau akan banyak pengguna yang akhirnya menjadi mantan pengguna, karena mereka tidak bisa lagi mengakses, ya. Selain tidak bisa lagi mengakses, kerugiannya double. Selain tidak bisa lagi mengakses aplikasi judi online, ya mereka juga tidak bisa mengakses internet karena mereka diblokir, apalagi ada ancaman pidananya. Itu ya saran saya, semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih.